kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Setelah mengalami 3 laga unbeaten bersama pelatih barunya, Manchester United kini akhirnya harus menerima kekalahan pertama mereka di bawah asuhan Ruben Amorim. Setelah memulai awal yang cukup mengesankan dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan, perjalanan setan merah harus terhenti di tangan Arsenal. Dalam laga yang berlangsung di Emirates Stadium, Amorim seperti diberi pelajaran berharga oleh The Gunners. Tim asuhan Mikel Arteta tampil lebih matang dan berhasil memanfaatkan kelemahan MU, membuat Ruben Amorim harus kembali ke papan strategi untuk mengevaluasi timnya. Kekalahan ini menjadi bukti bahwa proses perkembangan Manchester United ternyata masih membutuhkan waktu. Mengingat setelah prestasi mereka yang sangat buruk ketika berada di tangan Ten Hag, Ruben Amorim mungkin berhasil membawa angin segar dalam taktik dan semangat tim. Tetapi membangun konsistensi tidak bisa dicapai dalam semalam. Dengan skuad yang masih menyesuaikan diri dengan filosofi sang pelatih, banyak pihak merasa wajar jika MU menghadapi kendala di tengah prosesnya. Lantas, bagaimana laga kali ini berjalan? Bagaimana kekalahan ini bisa disebut wajar? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lover, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Ketika nama Ruben Amorim diumumkan sebagai pelatih baru Manchester United, respon fans cukup beragam. Sebagian besar penggemar langsung menyambutnya dengan antusiasme tinggi. Mereka menganggap Amorim sebagai angin segar yang dibutuhkan klub setelah mengalami masa-masa sulit. Bahkan beberapa fans percaya bahwa kedatangannya bisa menjadi langkah pertama untuk mengembalikan MU ke puncak kejayaan seperti era Sir Alex Ferguson. Rekam jejak Amorim di Sporting CP memang tidak bisa diremehkan. Dalam waktu yang relatif singkat, ia mampu membawa Sporting keluar dari bayang-bayang dominasi Porto dan Benfica di Liga Portugal. 2 gelar Liga Portugal pada musim 2020-2021 dan 2023-2024 menjadi bukti konkret kemampuannya sebagai pelatih. Selain itu, ia juga berhasil menghadirkan Piala Super Portugal pada tahun 2021 yang semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu pelatih muda terbaik di Eropa. Meski begitu, tidak semua fans langsung yakin dengan Amorim. Ada juga yang merasa skeptis apalagi mengingat MU sebelumnya melepas Van Nistelrooy sebagai pelatih. Bagi sebagian fans, keputusan tersebut terbilang terlalu gegabah, mengingat Van Nistelrooy sudah mulai membangun fondasi tim yang solid. Namun di sisi lain, banyak juga yang merasa optimis. Mereka percaya bahwa Amorim punya visi jangka panjang yang lebih baik untuk klub. Prestasi Amorim di Sporting CP menjadi alasan utama mengapa ekspektasi terhadapnya begitu besar. Fans yang optimis yakin bahwa dia bisa membawa energi baru ke Old Trafford. Dengan gaya kepelatihannya yang modern dan kemampuan untuk memaksimalkan potensi pemain muda, banyak yang melihat Amorim sebagai sosok yang tepat untuk membangun kembali Manchester United. Meski debut pertamanya bersama MU hanya berakhir imbang, banyak yang menilai hasil tersebut sebenarnya masih cukup wajar. Itu adalah pertandingan pertamanya sebagai pelatih di liga yang jauh lebih kompetitif daripada Liga Portugal. Sebagai pelatih, Amorim butuh waktu untuk memahami tim dan menerapkan taktiknya dengan sempurna. Fans yang lebih rasional melihat ini sebagai bagian dari proses adaptasi, bukan sebuah kegagalan. 2 pertandingan berikutnya menjadi bukti bahwa Amorim mulai menunjukkan taringnya. Dalam laga melawan Glim, MU berhasil menang 3-2. Meski kemenangan itu terbilang tipis, permainan MU terlihat lebih hidup dan terorganisir. Sementara di laga ketiga, Amorim benar-benar mengesankan. MU menang telak 4-0 atas Everton, menunjukkan bahwa Amorim tidak hanya membawa perubahan tapi juga mentalitas kemenangan. 3 laga tanpa kekalahan di awal karirnya bersama MU cukup untuk memberikan harapan baru bagi fans. Performa tim yang konsisten di bawah asuhannya menjadi bukti bahwa Amorim punya kapasitas sebagai pelatih kelas atas. Dia tidak hanya fokus pada kemenangan, tapi juga cara bermain tim yang lebih menarik dan efektif.
Kemenangan tersebut tentu saja bukan sekadar keberuntungan. Itu adalah hasil dari proses dan hasil kerja keras yang sudah dirancang dengan matang oleh Amorim. Dengan 3 laga awal yang positif, para fans mulai percaya bahwa pelatih asal Portugal ini memang pilihan yang tepat untuk mengembalikan kejayaan MU. Setelah meraih 2 kemenangan beruntun, MU harus menghadapi Arsenal di Emirates Stadium. Sebagai salah satu tim raksasa papan atas dan yang sedang membara setelah kembalinya sang kapten Odegaard, Arsenal tentunya menjadi salah satu tantangan terberat bagi Amorim. Dalam 3 pertandingan sebelumnya, The Gunners bahkan selalu berhasil meraih kemenangan, menunjukkan perbedaan kelas yang signifikan antara kedua klub. Konsistensi dan performa yang luar biasa menjadi keunggulan besar bagi Arsenal kali ini. Meski begitu, jalannya pertandingan sebenarnya cukup berimbang. Statistik menunjukkan bahwa MU dan Arsenal memiliki penguasaan bola serta akurasi passing yang hampir sama. Kedua tim saling serang dengan intensitas tinggi dan pertandingan berjalan sengit hingga babak kedua. Bahkan setelah gol pertama yang dicetak oleh Jurriën Timber pun tidak membuat setan merah sedikit pun merasa gentar. Namun, semuanya berubah ketika William Saliba menjebloskan gol kedua di menit ke-73. Gol tersebut menjadi titik balik yang membuat MU akhirnya kehilangan momentum. Setelah gol kedua Arsenal, permainan MU terlihat menurun drastis. Para pemain terlihat kehilangan semangat dan daya juang mereka pun berkurang. Hal ini membuat Arsenal semakin mendominasi di sisa pertandingan. Meskipun MU mencoba untuk bangkit, namun usaha mereka pastinya tidak akan cukup untuk menyamakan kedudukan. Para pemain akhirnya hanya bisa pasrah dan harus menerima kekalahan pahit dengan skor akhir 2-0. Kekalahan ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi Amorim dan timnya. Setelah 3 pertandingan unbeaten bersama MU, kini Amorim menerima kekalahan pertama dan ini tentunya menimbulkan banyak kekecewaan. Namun meskipun begitu, ternyata masih banyak juga yang melihat ini sebagai bagian dari proses belajar. Melawan tim seperti Arsenal yang sedang berada di puncak performa adalah ujian berat bagi pelatih manapun. Apalagi bagi Amorim yang masih dalam tahap awal karirnya di MU. Jika dilihat dari situasi saat ini, kekalahan MU dari Arsenal sebenarnya memang bisa dibilang wajar. MU masih berada di papan tengah klasemen IPL, sedangkan Arsenal sedang dalam performa terbaiknya. Perbedaan kualitas dan konsistensi ini menjadi faktor utama yang membuat MU kesulitan untuk bersaing di pertandingan tersebut. Selain itu, perlu diingat bahwa Amorim masih dalam tahap adaptasi. Sebagai pelatih baru, dia membutuhkan waktu untuk memahami timnya dan menerapkan strategi yang tepat. Kekalahan ini bukan berarti Amorim gagal, melainkan menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki performa di pertandingan berikutnya. Namun, meskipun kekalahan ini terbilang wajar, bukan berarti Amorim bisa bersantai. Kekalahan ini tetap harus menjadi motivasi bagi dirinya dan tim untuk terus bekerja keras. MU masih memiliki banyak pertandingan yang harus dihadapi, dan fans tentu berharap ada perbaikan yang signifikan dalam waktu dekat. Amorim perlu menunjukkan bahwa dia bisa membawa tim ini ke level yang lebih tinggi. Meskipun didera kekalahan, banyak fans yang optimis dengan Amorim. Mereka percaya bahwa proses ini hanya masalah waktu dan pada akhirnya MU akan kembali bersaing di papan atas. Di tangan Amorim, fans yakin kebangkitan MU adalah sesuatu yang pasti akan terjadi meskipun tidak instan. Demikianlah Football Lovers, pembahasan singkat mengenai kekalahan pertama Ruben Amorim bersama Manchester United. Bagaimana menurut kalian? Apakah kekalahan dari The Gunners sebenarnya masih bisa dibilang wajar untuk Amorim? Coba tulis pendapat kalian di komentar.